Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adanya cicak menjadi salah satu hewan yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Keberadaannya yang seringkali terlihat menempel di dinding rumah membuat kita terbiasa dengan kehadiran binatang kecil ini. Meskipun kadang tidak terlalu mengganggu, akan tetapi penting bagi kita untuk tetap waspada informasi yang beredar mengungkapkan bahwa cicak termasuk dalam kategori binatang yang berbahaya dan berpotensi membahayakan kita. Tapi di balik sisi yang mungkin menakutkan, kita juga bisa melihat keberadaan cicak sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama Islam, hewan-hewan sering dianggap isyarat dari Sang Maha Kuasa. Banyaknya cicak di rumah ternyata mempunyai dua makna yang sangat saling bertolak belakang, yaitu sebagai pertanda buruk sekaligus pertanda baik, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Keberadaan cicak di dalam rumah seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang memiliki sentuhan mistis oleh beberapa orang di Indonesia bagi mereka yang mempercayai hal semacam ini. Datangnya cicak yang jatuh di dekat penghuni rumah juga dianggap sebagai pertanda akan datangnya bencana atau nasib buruk pada orang tersebut. Selain itu, tak sedikit juga yang meyakini bahwa suara cicak yang terdengar di dalam rumah merupakan pertanda kedatangan kuntilanak. Walaupun begitu, terlepas dari kepercayaan yang diyakini sebagian orang, sebenarnya terdapat alasan mengapa reptil kecil ini sering terlihat berkeliaran di dalam rumah. Jika dilihat dari sudut pandang keagamaan, memahami ilmu hikmah Allah dalam menciptakan makhluk yaitu hal yang penting, karena selain cicak, setiap makhluk yang Allah ciptakan pasti memiliki hikmah atau alasan yang beragam. Pertama, keberadaan makhluk tersebut merupakan ujian dan kebaikan bagi manusia. Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut agar kita dapat mengambil manfaat dan kebaikan dari mereka. Seperti contohnya lebah yang diciptakan Allah untuk memberikan madu yang bermanfaat bagi manusia, sebagaimana sudah tercantum dalam Al-Quran. Demikian pula nyamuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki manfaat dalam hal ilmu pengetahuan dan sejenisnya. Maka penciptaan makhluk-makhluk ini menjadi ujian kita untuk memperoleh manfaatnya, karena di balik penciptaan tersebut tersimpan hikmah di dalamnya. Kedua, makhluk tersebut diciptakan sebagai tanda atau ujian yang mendatangkan bahaya yang harus kita jauhi. Misalnya, Allah menciptakan nyamuk sebagai tanda bahwa di tempat tersebut lingkungannya kotor, atau sebagai peringatan adanya penyakit yang harus dihindari. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk dan lalat, Allah menunjukkan kepada kita bahwa ada suatu hal yang harus dijauhi demi kebaikan kita. Hal ini adalah salah satu cara Allah memberikan petunjuk pada kita bahwa ada hal yang tidak baik dalam lingkungan sekitar kita. Sebagaimana keberadaan cicak, setidaknya ada beberapa faktor cicak bisa masuk rumah. Cicak pada umumnya sangat suka pada serangga sebagai makanan utamanya. Reptil kecil ini sering memangsa laba-laba, siput, ulat, dan berbagai macam serangga yang merayap dan merangkak. Selain merangkak, cicak juga menyukai hewan terbang seperti lalat, nyamuk, laron, dan jangkrik. Jika rumah menjadi tempat bersemayamnya serangga-serangga tersebut, maka kemungkinan cicak akan banyak ditemukan di dalamnya. Cicak biasanya menunggu mangsanya di dekat lampu atau sumber cahaya lainnya. Sebenarnya, keberadaan cicak di rumah dapat mengurangi pertumbuhan serangga yang mengganggu. Tetapi terkadang keberadaan mereka membuat rumah jadi terlihat kotor karena kebiasaan cicak yang sering membuang kotoran yang menyebabkan rasa jijik dan kotor, dan beresiko menyebarkan penyakit salmonella. Oleh sebab itu, menghilangkan hewan yang mengganggu seperti nyamuk, lalat, atau bahkan cicak bukan tindakan yang kejam, melainkan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk selalu membunuh cicak, dan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa membunuh cicak mendapat pahala. Dari Ummu Syarik, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh al-wazak, dan Rasulullah SAW bersabda, dahulu al-wazak meniupkan api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari Aisyah telah mengabarkan bahwasanya Nabi bersabda, bunuhlah al-wazak karena sesungguhnya ia meniupkan api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berkata, sesungguhnya Aisyah membunuh wazak tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, sesungguhnya Nabi SAW menyuruh untuk membunuh al-wazak dan menamainya Faisik atau perusak. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Al-Nihayah fi Gharib al-Hadis disampaikan, Fawaisik itu isim tashghir dari kata fasik. Secara etimologi, kata fasik bermakna keluar dari jalur yang lurus. Oleh sebab itu, orang yang bermaksiat disebut sebagai orang fasik. Dalam hadis, tikus disebut sebagai fasik karena kebiasaannya yang sering merusak saat keluar sarang.
Imam Nawawi menyatakan bahwa ulama sepakat bahwa al-wazak dan sam abros termasuk dalam kategori fawasik atau hewan kecil yang merusak. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kemudian menjelaskan bahwa anjuran untuk membunuh al-wazak dalam hadis tersebut didasarkan pada kemampuan hewan ini menyebarkan penyakit seperti masa Nabi di mana al-wazak dianggap sebagai penyebab penyakit kusta. Hal ini juga disebutkan oleh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari bahwa terdapat zat pada al-wazak yang bisa menyebabkan penyakit kusta. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar al-wazak dibunuh. Bahkan semakin cepat al-wazak dibunuh akan semakin baik karena akan mendapatkan lebih banyak pahala. Seorang yang membunuh al-wazak sekali pukul akan mendapatkan pahala sebanyak yang telah ditentukan. Jika al-wazak dibunuh 2 kali pukul maka pahala akan berkurang dari pukulan pertama, dan jika dibunuh 3 kali pukulan maka pahalanya akan berkurang lagi. Dari itu hal ini dijelaskan dalam hadis lain di mana dalam sekali pukul terdapat pahala sebanyak 70 kebaikan. Oleh karena itu jika kita membunuh cicak selain dapat pahala juga dapat menghilangkan keburukan yang mungkin akan muncul, termasuk mengusir keberadaan jin yang suka berada di tempat yang kotor-kotor. Beberapa jin juga ada yang bisa menjelma menjadi cicak untuk menyebarkan racun sihir di rumah. Rasulullah SAW juga sudah memberitahu kepada kita, yaitu jin terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, ada jin yang selalu di udara dan terbang tanpa adanya bentuk fisik. Kedua, jin yang mengambil wujud hewan melata seperti ular, anjing, termasuk cicak. Ketiga, jin yang mempunyai tempat tinggal tetap dan suka berpergian. Dengan ini kita menyimpulkan bahwa kita perlu hati-hati dengan adanya cicak di rumah, karena bisa saja rumah kita menjadi sarang jin atau ada jin yang mampir membawa sihir. Selain pandangan cicak adalah pertanda adanya jin, tapi ada juga yang berpendapat bahwa banyaknya cicak di rumah pertanda penghuni rumah adalah orang-orang yang soleh. Adanya cicak di rumah pertanda penghuni rumah tersebut adalah wali-wali Allah. Ada beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang Siti Aisyah yang memberikan contoh tentang adanya cicak. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dirinya bertamu Aisyah dan di rumahnya ada sebuah tombak yang tergeletak. Lalu ia bertanya kepada Aisyah, "Wahai ibu kaum mukminin, apa yang kau lakukan dengan sebuah tombak ini?" Lalu Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak di rumah ini." Siti Aisyah mempunyai tombak khusus untuk membunuh cicak. Yang menandakan di rumah Aisyah banyak cicak adalah karena di rumah tersebut ada kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa cicak itu memungsuhi orang-orang soleh, seperti Nabi Ibrahim dengan meniupkan api ke arah beliau. Ketika semua binatang ingin memadamkan api, cicak-cicak ini justru meniup api menjadi besar. Dari kejadian ini dapat dipahami bahwa bukanlah para nabi, wali Allah atau orang-orang soleh menjadi musuh cicak, tapi justru cicaklah yang menjadi musuh-musuh beliau. Oleh sebab itu cicak dianggap sebagai hewan pengganggu dan perusak. Cicak juga mengganggu saat beribadah, seperti saat orang-orang soleh berzikir dalam keheningan dalam keheningan. Cicak bersuara seperti menertawakan sehingga dapat mengganggu konsentrasi saat berzikir. Menurut jumhurul ulama, kotoran cicak dan bangkainya adalah najis sehingga wajib dihindari dan dibersihkan saat terkena badan atau pakaian. Jangan lupa menutup makanan dan minuman saat malam hari, karena kita tidak pernah tahu ada penyakit apa saja yang masuk di dalamnya, termasuk juga ketika cicak menjilatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Matikanlah lampu-lampu kalian ketika hendak akan tidur di malam hari. Tutuplah pintu-pintu, bejana dan wadah-wadah makanan atau minuman kalian." Dan ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa cicak yang dimaksud dalam hadis bukanlah seperti cicak yang ada di rumah, tetapi yang dimaksud adalah cicak-cicak padang pasir. Dalam catatan-catatan hadis yang berkaitan dengan anjuran membunuh cicak, ternyata semuanya menggunakan kata al-wazak. Istilah al-wazak di dalam bahasa Arab tidak merujuk pada cicak biasa yang sering kita temui di dinding rumah. Selain itu, istilah al-wazak juga tidak mengacu pada tokek yang merupakan jenis cicak yang berukuran besar, yang dalam bahasa Arab disebut samu abros. Dalam Islam memang penting bagi kita untuk mengikuti petunjuk syariat dan menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi perlu kita ketahui bahwa pahala tidak sebatas untuk pribadi saja lalu mengabaikan makhluk yang lainnya. Ada banyak aspek dalam kehidupan yang perlu kita pahami dan terapkan.
agar Islam menjadi agama rahmatan lil alamin. Membunuh cicak atau makhluk lainnya boleh saja, tapi ada alasan-alasan tertentu seperti untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, tetapi tetap harus dilakukan dengan bijak dan proporsional. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.